Kemarin kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan kalau kita mungkin menoleh ke belakang, bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh negara kita tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Ada perjuangan. Para pahlawan telah berusaha berjuang agar mencapai kemerdekaan, dan itu tidak mudah. Harus menghadapi penderitaan, melewati banyak peperangan penderitaan, baru mencapai kemerdekaan. Jadi kalau kita ingin mencapai kemerdekaan, kita harus berperang. Kita harus berani menghadapi tantangan. Bahkan kita harus rela menderita. Bahkan kalau kita ingat, begitu banyak para pahlawan yang harus gugur di medan pertempuran karena mempertahankan supaya negara merdeka. Secara rohani, kita anak-anak Tuhan, firman Allah ingatkan kita pada malam hari ini. Saya baca sekali lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Saudara, kenapa Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Mereka diingatkan. Kenapa? Kalau dalam suratan Galatia, kalau sudah pelajari firman Allah, bahwa banyak kali Paulus menyampaikan hal-hal yang banyak kali jemaat Galatia itu tidak memperdulikan Injil Tuhan. Bahkan ada ayat mengatakan, sampai Paulus mengatakan, saya sangat merasa sedih karena kamu begitu mudah sekali berbalik dari Injil Kristus. Menyesal, saudara. Karena sikap jemaat Galatia saat itu seolah-olah mereka menganggap kemerdekaan yang mereka telah capai itu hanya biasa saja. Kemerdekaan yang dimaksud sini adalah kebebasan. Merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan iblis. Merdeka dari perhambaan iblis karena dosa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita semua yang ada, anak-anak Tuhan pusaka negara, kita semua yang hadir, saya percaya bahwa kita semua yang ada, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah merdeka, bebas dari dosa. Dan pertahankan kemerdekaan ini agar supaya kita layak di hadapan Allah. Kata firman Allah, kita memang sudah dipanggil untuk merdeka. Sudah dipanggil, Tuhan panggil kita untuk merdeka, bukan lagi terbelenggu oleh dosa. Jadi hargai panggilan Tuhan buat kita. Kita adalah orang berdosa, tapi kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang merdeka, bebas dari penjajahan iblis. Memang iblis tidak mau, saudara-saudara, kalau manusia itu merdeka. Merdeka artinya bebas dari dosa, diselamatkan. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat dibenci oleh iblis. Iblis tidak senang kalau anak Tuhan atau orang-orang atau manusia ciptaan Allah itu merdeka dari dosa. Apalagi anak Tuhan, sudah dikatakan anak Tuhan tapi masih hidup dalam dosa, dan itu iblis memang sangat senang sekali. Iblis lihat, dan memang iblis menggoda. Udah gak apa-apa, kamu udah gini, Tuhan gak apa-apa, biar lagi terlibat dari dosa, gak apa-apa, gak masalah. Ada kasih karunia. Nah, itu bisikan iblis, hati-hati saudara. Kan Allah penuh anugerah.
gak apa-apa. Tapi firman Allah ini ingatkan kita anak-anak Tuhan, apalagi kita diperhadapkan dengan keadaan yang semakin berat ini, saudara. Kita seolah berada dalam pilihan, mau tetap hidup menyenangkan Tuhan atau tidak. Atau yang penting aku masih ke gereja, yang saya masih beriman, tetapi mungkin iman ini sudah tinggal mungkin setengah-setengah. Tapi di tengah-tengah kesulitan kita hadapi, kita dituntut benar-benar kita mengasihi Tuhan. Kita mau takut kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Sebabnya kata firman Allah, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, bebas dari dosa, sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu bicara kesempatan, memang itu peluang. Saya katakan tadi seperti berbicara, tidak apa-apa, masih ada kesempatan, nanti juga Tuhan ampuni. No, itu artinya mempermainkan kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Sebabnya Paulus katakan kepada jemaat ini, kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Merdeka, bebas dari dosa, dan selamatkan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu. Tuhan sudah bebaskan kita dari dosa, sudah selamatkan kita, sudah tebus kita dengan darahnya. Dan dikatakan, jangan kita kemerdekaan dipergunakan sebagai kesempatan. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan, iblis, saudara-saudara, dia selalu menggunakan kesempatan yang sangat luar biasa. Ketika anak-anak itu lengah terhadap firman Allah, kesempatan iblis masuk tol. Dia mulai bujuk anak-anak Tuhan. Ya. Tapi anak-anak Tuhan di pusaka negara tidak seperti itu. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang ada di pusaka negara adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar memperhatikan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Perhatikan. Kan kalau saya dapat katakan bahwa kemerdekaan itu memang mahal harganya, harus dibayar dengan nyawa. Seperti saya katakan tadi, negara kita bisa merdeka bukan hanya sekedar, tapi ada pengorbanan. Jadi mahal harganya bicara kemerdekaan. Apalagi kita anak Tuhan. Yesus membayar di atas kayu salib sehingga kita diselamatkan dari dosa. Saudara, kalau kita ingat pengorbanan Tuhan itu adalah pembayaran luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Makanya kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya. Tadinya kita tidak layak jadi anak Tuhan, kita harus masuk neraka. Tapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia rela memberikan hidupnya sebagai korban keselamatan, supaya manusia ciptaan Tuhan itu menerima keselamatan. Dan dikatakan bahwa firman Allah mengatakan kita sudah dipanggil untuk merdeka, bebas dari dosa. Maka firman Allah mengatakan, marilah jangan sampai kita pergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan kehidupan lagi dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih di sini adalah kasih agape, kasih Allah. Mari kita sering memperhatikan. Seorang punya kasih Allah, tidak mungkin dia membenci sesama karena punya kasih. Layanilah dengan kasih. Ada orang yang sudah mau terjun dalam dosa, layani kasih. Ayo sadar kembali pada Tuhan. Itulah dengan kasih. Kita mengasihi mereka yang tetap hidup dalam dosa, yang tetap melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Tunjukkan kasih kita. Dia sudah dapat menyatakan kasih yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sendiri, kami akan ada yang tunggal, yang percaya padanya tidak binasa, tapi hidup kekal, memperoleh hidup yang kekal. Itulah harga yang dibayar oleh Kristus buat kita semua. Puji Tuhan. Layanilah
seorang akan yang lain oleh kasih. Kita buka 1 Petrus. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 mulai. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 13 mulai. Haleluya. 13, 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah. Mari tampilkan. Ya, 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaraku, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali diingatkan oleh firman Allah, Rasul Petrus katakan, tunduklah karena Allah, tunduk hormat karena Allah kepada semua lembaga manusia. Ini diuraikan kepada raja yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Raja bicara tentang pemerintah, katakan presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya, kecamatan, lurah, sampai di RT. Itu adalah dikatakan sebagai pemegang kekuasaan. Kita sebagai rakyat. Dikatakan selanjutnya, dan dikatakan yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada orang berbuat jahat, ada orang yang berbuat baik. Dikatakan yang berbuat jahat ada hukuman, ada sanksi, tapi yang berbuat baik dihormati. Selanjutnya dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Bodoh itu siapa? Bukan bodoh karena tidak punya pengetahuan. Daripada firman Allah mengatakan bahwa orang bodoh akan membungkamkan orang-orang yang pandai. Karena kebodohan, kata firman Allah, karena manusia, tapi di hadapan Allah bagi orang yang dikatakan bodoh secara lahir, tapi di hadapan Allah bisa memalukan orang yang pandai secara manusia. Saya percaya kita semua yang ada jemaat pusaka negara adalah orang-orang yang pandai. Pandai apa? Pandai firman Allah. Itu maksudnya kita bukan orang bodoh, tapi kita adalah orang-orang yang pandai terhadap kebenaran firman Allah, mengerti firman Allah. Dan orang yang mengerti firman Allah tidak mungkin dia dibodohi oleh siapapun, karena dia mengerti firman Allah. Dan itu kita anak Tuhan yang dipusaka dengan seperti itu. Kita bersyukur. Kalau kita hanya dikatakan orang bodoh, orang bilang apa, wah kita nanti rugi saudara-saudara, karena orang bodoh. Tapi kita bukan orang bodoh, tapi orang yang bijaksana, orang yang pandai mengerti firman Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa sebab inilah kehendak Allah itu supaya dengan berbuat baik, dengan kita berbuat baik, tetaplah berbuat baik saudara. Ya. Ada orang yang suka apa ya, mencap,
supaya mungkin dia dikatakan, oh dia baik ini berbuat baik. Bukan, saudara-saudara, bukan karena mengada-ada, bukan pencitraan, tapi memang kita dituntut untuk berbuat baik, saudara. Ya. Saya seringkali bukan bukan membanggakan istri karena itu enggak, saudara. Saya suka perhatikan kalau ada orang yang misalnya beli sesuatu atau mungkin misalnya pesan air, sudah dibawa lagi, ditambahin, saudara, ada bonus, udah lebih, biarin buat bapak, karena ini berbuat baik, bukan pencitraan, saudara. Walaupun ada orang yang menilai seperti itu, tetapi tidak, saudara. Ini adalah cara, memang kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh ibu gembala kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Istri saya jadi bangga. Bukan, memang itu fakta, kenyataan saya sering kali perhatikan. Orang bungkem karena kita berbuat baik. Saya ingat dulu, saudara, di tempat ini, ketika sulit-sulitnya membangun gereja, saya tunjukkan apa yang bisa lakukan, saudara. Dan akhirnya semua lingkungan yang ada di sini semua jadi orang-orang baik, saudara. Jadi bungkem, tadinya menantang, sekarang tidak bisa buka mulut, saudara. Haleluya. 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Amin. Hamba-hamba Allah yang pelayan-pelayan Allah. Tadi melayani seorang yang akan lain dengan kasih, karena kita adalah hamba-hamba Allah. Ya. Jadi katakan di sini bahwa kita diingatkan hiduplah sebagai hamba Allah karena kita adalah pelayan-pelayan. Jadi bukan hanya yang berdiri sebagai pelayan, kita semua adalah pelayan. Kita datang beribadah, kita meninggalkan rumah kita diperhatikan oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh orang luar, dan di hadapan Allah kita adalah hamba-hamba yang melayani Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Mereka tahu tujuan kita kemana. Kita akan datang ke gereja, dan dikatakan di sini bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. 17. Hormati semua orang. Semua orang, saudara. Kalau bicara semua orang, ada orang jahat, ada orang tidak senang, ada orang benci. Kita hormati semua orang, kata firman Allah. Suka tidak suka, ini firman Allah. Makanya ada yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Orang kata-kata yang tidak baik, kita balas dengan kata-kata yang baik. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Hormati semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu. Kita sebagai anak bersaudara semua. Saudara Tuhan. Selanjutnya dikatakan, takutlah akan Allah, hormati raja. Takut itu bahasa aslinya Deus, yang artinya hormat. Hormat juga pada Allah. Itu takut akan Allah, Deus. Hormat pada Tuhan. Juga hormat pada raja. Makanya kita bersyukur, saudara-saudara, ketika pemerintah mengumumkan PPKM itu dilonggarkan, senang, puji Tuhan. Hormati raja, amin. Haleluya. Saya buka di grup majelis daerah. Wah, semua pada senang. Puji Tuhan, kita udah mesti beribadah. Kita sudah mulai ibadah. Karena memang dihadapi dengan PPKM yang level 4 nggak boleh, kecuali para pelayan bisa.
Maka kita hormati raja, hormati pemerintah kita, yang sudah memberikan kita kelonggaran sehingga kita bisa beribadah kembali seperti biasa, walaupun masih tetap dibatasi, tapi bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Tetaplah setia kepada Tuhan, hormatilah Tuhan. Kita datang beribadah karena kita takut pada Tuhan, kita menghormati Tuhan, dan kita juga takut kepada raja, kita hormati raja, pemerintah kita, karena dengan mereka memberikan kita waktu beribadah. Pemerintah tidak pernah melarang, saudara, tapi perhatikan protokol kesehatan. Ya. Pemerintah tidak melarang kita beribadah, tapi perhatikan aturan pemerintah. Ada banyak anak Tuhan sampai saat ini, maaf, masih memang takut beribadah, tapi itulah pilihannya. Tidak masalah, saudara. Kita saling berdoa satu dengan lain.